YouTube. Selamat pagi semuanya yang ada di YouTube, yang ada di mana saja ya. Tuhan memberkati. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, baik saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setiamu, anugerah-Mu yang amat besar bagi kami. Saat ini hamba-Mu akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Bicaralah lewat mulut bibir hamba-Mu ini. Biarlah hanya kebenaran firman-Mu yang kami beritakan. Firman-Mu berkuasa menghidupkan, membangkitkan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami percaya ada kebangkitan rohani, ada perubahan, ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan. Terima kasih untuk semua kasih setiamu, kebaikanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Roh Kudus. Ambil alih hamba, bicara lewat mulut bibir hamba, bicara pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Pada saat namamu yang ditinggikan, namamu yang diagungkan, kebenaran firman-Mu yang disuarakan Tuhan, nyatalah kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi. Apa kabar saudara? Ya, selamat pagi ya semuanya yang ada. Tuhan memberkati ya. Ini buat siar kalam atau siapapun Anda, saya memperingatkan tentang forum ini adalah ibadah. Dan semua diundang, semua di welcome, tapi saya mengingatkan saya tidak perlu lapor-lapor atau mencela karena konsekuensi datang dari Tuhan. Kristus adalah Tuhan yang benar. Saya ingin mengutamakan kata-kata ini untuk Anda yang belum menerima Kristus sebagai juru selamat, apapun pendapat Anda, apapun ocehan di situ yang menghina Tuhan kami, saya ingatkan selalu ada konsekuensi untuk itu. Jadi lebih baik Anda tunjukkan Anda seorang yang beragama sekalipun bertentangan dengan apa yang Anda ada di dalam hati Anda, ya. Anda suka atau tidak, ada terima atau tidak, Yesus adalah Tuhan, itulah kebenarannya. Dan di dalam Kristus ada keselamatan. Ya, kalau Anda terpilih, kami berdoa Anda terpilih, ya, sama seperti Paulus yang terpilih ketika banyak sekali dia eh, banyak sekali dia mencerah-cerah pengikut Kristus, bahkan membunuh dan menganggap apa yang dia lakukan benar, saudara ya. Kita tutup pintunya, tutup. Aku mau cari baju itu nanti yang buat semua. Anak saya, saudara ya. Sembari saya melayani, anak-anak adalah pelayanan yang pertama, tapi bukan berarti membatasi kita untuk memberitakan Injil. Baik saudara, ada Haji Bahan ya. Barang siapa mengusir setan dengan menyebut namaku maka dia adalah nabi palsu ya. Itu andalah nabi palsunya ya, karena itu tidak tertulis di Alkitab. Apapun yang setan aja gemetar dengar nama Yesus. Kalau kamu bergaul sama setan, tanyalah sama setan. Benar nggak itu? Agama yang benar itu mana? Agama Kristen pasti katanya. Ya, makanya saya menghalau kamu supaya kamu nggak masuk Kristen. Setan aja tahu siapa Yesus ya. Karena waktu Yesus datang dalam rupa 100% manusia untuk menyelamatkan. Yesus disalib itu karena dia sedang sukarela menjadi volunteer untuk jadi korban menyelamatkan kita. Dia bisa melepaskan salib, dia bisa menendang sampai ke neraka orang-orang yang nyalipin dia. Tapi artinya misinya gagal. Karena Yesus, Tuhan yang Maha Kasih itu, dia ingin menjadi manusia dalam rupa manusia. Dia ingin memberi kita teladan. Dia merasakan yang kita rasakan. Tidak ada Tuhan seperti Yesus. Dan tidak ada keselamatan kecuali di dalam Yesus. Anda suka atau tidak, apapun yang dihasut, saya berdoa Anda merasakan damai sejahtera. Saya berdoa Anda juga bisa menerima Kristus dan merasakan damai sejahtera Kristus. Baik saudara yang ada di YouTube, baik yang ada di TikTok. Saat ini judul khotbah saya ya, Tuhan aku mohon tuntunanmu Roh Kudus ambil alih segala sesuatu penghalang pemberitaan firman-Mu dihancurkan di dalam nama Yesus. Biar namamu yang ditinggikan, dimuliakan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu. Hamba minta karunia hikmat, pengetahuan, kepasihan dalam memberitakan firman Allah. Dan firman Allah
yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan membaca Alkitab, saudara. Bisa Alkitab fisik, bisa Alkitab online, apa saja ya. Mari kita deklarasikan, aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menuntun hidupku, memberkatiku, membawaku melangkah dari kemenangan menuju kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 saudara ya. Mari kita buka, saudara, saya beri judul khotbah saat ini, lari dari panggilan ya. Kita akan jadi melarikan diri dari panggilan ya. Kita baca dari Yunus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 ya saudara ya. Kita akan membaca Yunus 1 ayat 1 sampai yang ke-17. Saudara bisa buka Alkitab saudara ya. Kita percaya kuasa Tuhan bekerja. Saya akan bacakan. Mungkin saya akan bacakan dan interpretasikan nanti ya saudara. Saya baca dari Anda itu sebelum Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jepanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Oke, Yunus 1. Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu. Serukanlah peringatan terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Ya, di sini ada inti makna yang mau saya jelaskan. Ya, Yunus menerima panggilan ilahi yang jelas, namun dia memilih melarikan diri dari kehendak Tuhan. Apa yang kita pelajari? Saudara, firman Tuhan itu bersifat inisiatif dan personal. Allah yang memanggil. Panggilan Tuhan itu dapat berlawanan dengan keinginan kita manusia. Niniwe ini adalah musuh dari Israel, musuh Israel. Manusia tetap memiliki kehendak bebas, tetapi pilihan menolak Tuhan ini akan membawa konsekuensi. Kita lanjut ayatnya, itu tadi dari ayat 1 sampai 3. Kita baca dari ayat 4, saudara, sampai 6. Namun Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir saja hancur. Awak kapal itu ketakutan, masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Sementara itu Yunus telah turun ke bagian kapal yang paling bawah, berbaring di situ dan tertidur nyenyak. Datanglah nakoda menemuinya dan berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan memperhatikan kita, sehingga kita tidak binasa." Kemudian mereka berkata satu sama lain, "Mari kita membuang undi supaya kita mengetahui karena siapa malapetaka ini menimpa kita." Mungkin saya batasi dulu dari ayat 1 sampai 6 ya saudara ya. Di sini Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Kapal itu hampir hancur dan setiap orang berseru kepada Allahnya. Nakoda berkata kepada Yunus, "Bangun, berseru kepada Allahmu." Saudara, Tuhan tidak membiarkan Yunus dalam pelarian. Dia mengirim badai sebagai teguran kasih. Tuhan berdaulat atas alam. Ia memakai ciptaan untuk menegur hambanya. Keselamatan orang lain juga dipengaruhi oleh ketaatan kita. Saat kita taat, ada banyak jiwa yang akan terselamatkan, saudara.
Jangan Anda hanya peduli. Saya berdoa bagi mereka yang menghina orang Kristen di sini, saudara. Saya berdoa kasih karunia Tuhan ada atas mereka. Ada Tuhan yang mana yang berfirman kepada Yunus, kan Tuhan belum lahir. Inilah kalau misalnya tidak paham Alkitab, tidak paham apa-apa ya. Tuhan itu, Yesus lahir di dunia saat dia jadi manusia. Saya mau katakan, dia Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia. Sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Dia mengasihi dunia ini, tapi dunia ini tidak mengenal dia saat dia berinkarnasi. Kenapa dia harus sukarela berinkarnasi? Karena dia mengasihi dunia ini. Dia ingin menebus karena dosa Adam. Dosa Adam kita semua masuk dalam dosa. Jadi, ini Bapak Bang Inal belajar lagi ya. Ilmu agamanya sangat-sangat nampak sekali kurang ya. Iba kita melihat perkataan seperti ini. Tuhan yang mana kan Tuhan belum lahir. Sebelum Bapak lahir, sebelum Bapak ada ya. Tuhan Yesus sudah ada. Sebelum dunia ada, Tuhan Yesus sudah ada. Tuhan Yesus adalah Allah yang bisa terlihat. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang Esa. Ini yang menciptakan langit dan bumi. Ya, dia itu lahir ya sebelum masanya. eh, jadi ya kita sama-sama ya di sini ya. Kami berdoa siapapun Anda, ya kami mengasihi Anda ya. Oke, saudara, kita akan mulai lagi dengan ini ya. Saya berdoa Anda yang membuat pertanyaan atau bahkan pernyataan yang menyakitkan. Saya berharap setelah ini Anda tidak lagi sama. Tuhan mengasihi Anda, karena itu Dia datang ke dunia ini. Dunia ini tidak mengenal Dia. Dunia tidak mengenal siapa pemiliknya. Tuhan Yesus disalib itu bukan berarti kita berterima kasih sama orang Romawi. Saudara, nyawa hanya boleh ditebus dengan nyawa, darah. Yesus sukarela memberi dirinya untuk disesah seperti anak domba, untuk korban sembelihan, korban penebus dosa. Dia bisa tendang orang yang mukul jidatnya, orang yang nyentuh, itu bisa dia tendang ke laut paling dalam, ke tubir kayak Anda yang ngomong-ngomong ini menghina-menghina Yesus. Dia juga bisa buat Anda mati seketika saat ini. Tetapi dia Tuhan yang maha baik. Dia memberi kesempatan setiap orang. Sama seperti Yesus, dia datang ke dunia, dia lahir, dia harus ambil rupa 100% manusia. Karena hanya dengan rupa manusia, sembelihan korban penebus dosa itu. Tidak ada manusia yang layak dijadikan karena semua manusia sudah berdosa. Sehingga Tuhanlah yang harus jadi manusia dan dengan sukarela dia disembeli seperti anak domba disembeli sebagai penebus dosa. Oleh karena itu orang Kristen berkata dalam doanya, oleh bilur-bilur darah Kristus kami sudah sembuh. Siapapun yang sakit pada saat Yesus disalibkan, luka-luka, darah yang keluar itu menyembuhkan, termasuk yang menombak tubuh Yesus dengan makian. Tapi darah yang memuncrat ke matanya menyembuhkan matanya. Yesus membiarkan dirinya dengan sukarela. Bukan berarti dia nggak bisa melawan, dia bisa melawan. Tapi saya mau katakan, disinilah letak kuasa itu, letak kemenangan itu. Luka-luka Yesus memang melukai dia, tetapi menyembuhkan kita. Dia sengaja dengan sukarela memberi dirinya untuk disembelih agar kita yang harusnya menerima maut diselamatkan dari maut. Luka-luka Yesus menyembuhkan kita. Oleh bilur-bilur darahnya kita sembuh. Oleh karena itu siapapun yang percaya pada Yesus ditutup bungkus oleh darah Yesus dilindungi dari kuasa jahat. Makanya orang Kristen selalu berkata, darahmu Kristus menutup bungkus kami. Dalam perjalanan, tutup bungkus dengan darah Kristus dilindungi. Kita berdoa dan berjaga-jaga senantiasa karena selalu iblis mencari celah untuk menjatuhkan kita orang-orang Kristen. Saudara, saya berdoa bagi Anda yang belum menerima Kristus. Ketika Anda mendengar firman ini, Anda dapat menerima dia sebagai juru selamat.
karena keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus. Baik, sebenarnya topiknya tidak tentang ini, tetapi saya percaya Tuhan selalu harus mengingatkan saya untuk selalu memberitakan Injil keselamatan, bahwasanya keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus. Ada Ibu Jane, suami saya pergi meninggalkan saya dan anak karena dipengaruhi kuasa gelap dari perempuan perebut suami saya, pendeta. Oke, Ibu bisa berdoa. Pertama, Ibu, bagi suami-suami yang dipelet, suami-suami yang meninggalkan kita karena dia berselingkuh, mungkin berurusan dengan kuasa-kuasa gelap atau okultisme. Pertama, kita harus jaga hati kita. Hanya kasih yang bisa membalikkan hatinya kepada ibu. Jangan ada dendam, tetapi berdoa. Kalahkan yang jahat dengan yang baik. Ibu berdoa, ibu berpuasa, sembari ibu menjaga hati ibu. Karena sebenarnya iblis ingin menyerang lebih dulu seorang perempuan, ibu. Karena ibu adalah seorang penopang ataupun tiang doa dalam keluarga saudara. Sama seperti rumah, rumah punya tiang. Tiang itu adalah para istri, pendoa bagi suaminya, bagi anak-anaknya. Bukan berarti suami juga nggak berdoa. Suami juga berdoa buat istri, buat anak, buat semuanya sebagai kepala. Tapi saya mau katakan, iblis lebih dulu menyakiti hati perempuan supaya tidak ada lagi yang berdoa, tidak ada lagi yang peduli. Kita perempuan adalah penolong, kita harus lebih kuat karena kita penolong bagi suami kita, anak-anak kita. Biasanya kita disakiti supaya kita cuek, supaya kita tidak berdoa lagi. Perkatakan selalu dalam nama Tuhan Yesus, rumah tanggaku dipulihkan, anggur baru, kemesraan dikembalikan, hati suamiku dikembalikan. Walaupun tidak terjadi apa-apa, ada ibu yang selalu setia, suaminya mukulin dia, selingkuh. Tapi ibu ini tidak pernah menyerah, doanya tidak dijawab seketika. Ada yang bisa dijawab seketika, ada yang dijawab 3 tahun, ada yang dijawab 10 tahun, saudara. Tapi saya mau katakan, jangan pernah menyerah dalam doa Anda. Air mata Anda, doa Anda, yang mungkin Anda sudah lupa, Tuhan tidak pernah lupa. Jadi bagi Anda yang punya masalah rumah tangga, jangan pernah menyerah. Ada jawaban, ada solusi di dalam Tuhan. Tetap kita nanti akan doakan ya saudara ya. Ya Ayah Jasmine, Kak dokter pasti pintar. Yesus tuh makhluk bukan Tuhan. Ya Ayah Jasmine, Yesus ketika ke dunia, dia 100% harus dalam rupa manusia, tapi juga dia 100% Tuhan. Saya mau katakan Yesus adalah Tuhan. Kalau kamu nggak percaya, matilah kau malam ini. Kalau nggak percaya kau apa yang ku bilang ini, tanya. Pasti dibilang Yesus adalah Tuhan. Kalau kau nggak percaya, kau sering bersekutu sama setan, tanya aja sama setan. Usir aja setan itu, tapi dengan iman dalam Yesus. Pasti setannya keluar. Makanya pelepasan-pelepasan dalam nama Yesus ya. Setan aja takut mendengar nama Yesus ya. Jadi kalau setan aja tahu Yesus itu Tuhan, dia tidak ingin kau tahu kebenaran supaya kau jadi kawannya ke neraka. Jadi aku bilang lah kau sebelum kau mati malam ini atau besok atau kapan punya saudara supaya saya nggak merasa berdosa kalau kau belum dengar Yesus itu adalah Tuhan. Oke? Oke, sekarang ini saya mau bawa firmannya tentang ya, saya mau bawa firman tentang pelarian dari panggilan. Nah, ini belum selesai-selesai ya, saya harus terus jelasin bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi saya selalu bangga menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Oke, saudara, saya akan membahas lagi tadi, kita sudah baca. Jadi Tuhan berdaulat atas alam. Ia memakai ciptaan untuk menegur hambanya. Keselamatan orang lain itu dipengaruhi ketaatan kita. Taatlah kalau Tuhan bilang beritakan Injil, beritakan. Walaupun Anda harus pergi ke tempat yang menyebalkan. Mintalah hikmat kepada Tuhan, beritakan Injil. Doa dan kehadiran ilahi adalah kunci di tengah badai. Bila kita membaca dari Yunus 1 ayat 7 sampai 10 ya, kita mulai. Kemudian mereka berkata satu sama lain, mari kita membuang undi supaya kita mengetahui karena siapa malapetaka ini menimpa kita. Mereka pun membuang undi dan undi itu jatuh pada Yunus. Kata mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa malapetaka ini menimpa kita? Apa pekerjaanmu dan dari mana asalmu?
Apa negerimu dan dari bangsa mana engkau? Sahutnya kepada mereka, aku orang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah semesta langit yang menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu sangat ketakutan dan berkata kepadanya, "Apa yang telah kau lakukan?" Orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, sebab hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Ya, dari ayat 7 sampai 10 ini tentang konfrontasi dan pengakuan. Pertama mereka membuang undi dan undi itu jatuh pada Yunus. Mereka bertanya, siapa kau Yunus? Siapa kau? Yunus menjawab, aku orang Ibrani. Aku ini takut akan Tuhan yang menjadikan langit dan laut dan darat. Saudara, ini luar biasa ya. Ya, Yunus akhirnya mengakui identitasnya dan alasan badai itu. Jadi dari sini bisa kita pelajari Tuhan dapat memakai orang lain, bahkan yang tidak percaya untuk membawa konfrontasi. Identitas rohani tidak bisa disembunyikan dalam pelarian. Mengakui Tuhan secara lisan belum tentu disertai ketaatan nyata. Karena itu perlu kita mengakui dan kita perlu taat. Kalau kita membaca dari ayat 11 sampai ayat 15, saya bacakan saudara. Mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan padamu supaya laut mereda terhadap kami sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku dan campakkan aku ke dalam laut supaya laut mereda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Orang-orang itu justru mendayung untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Mereka berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut. Laut pun berhenti mengamuk. Saudara, di sini saya ulang, ya, apa yang harus kami perbuat kepada kamu? Yunus berkata, angkat aku, lempar aku ke laut. Dan mereka melakukannya. Lalu laut berhenti ngamuk. Ngamuk, saudara. Di sini Yunus memilih mengorbankan dirinya agar orang lain selamat. Dia menyerah terhadap disiplin Tuhan. Nah, ini punya hati yang sangat besar ya, saudara ya. Kita belajar dari Yunus yang punya hati yang besar ini. Luar biasa ya, saudara. Jadi, dia akhirnya mau mengakui dan dia minta tolong aku lempar aja ke laut katanya gitu ya saudara. Nah, dari sini panggilan dan ketaatan itu menuntut pengorbanan. Kita orang Kristen, ya saya terutama saudara, saya sering sekali diolok-olok ya. Biasa ini udah biasa sama saya. Yang penting Injil saya beritakan. Suka atau tidak suka, celakalah saya kalau tidak memberitakan Injil. Saudara, kadang juga saya harus bayar harga ya. Saya tidak pernah terima amplop, saudara. Amplop selalu saya kembalikan karena saya sudah mengerti arti kata cukup ya, saudara. Tapi kalau Tuhan mau beri, dia beri lebih ya. Saudara, saya membiasakan ya. Ya, tapi ada kalanya saya memang subsidi silang kalau gereja-gereja yang besar ya, saudara. Tapi saya ingin jaga kemurnian ya, ketulusan dalam mengikut Tuhan. Jangan sampai kita ketinggalan, kehilangan ketulusan, kemurnian, pilih-pilih, saudara ya. Karena Tuhan banyak membentuk kita dimanapun saat kita tetap punya ketulusan, saudara. Jangan pernah berharap pada manusia, berharap pada Tuhan. Tuhan tidak pernah mempermalukan hamba-hambanya yang berharap kepadanya. Dan saya mau katakan, saudara, saya merasakan bagaimana tangan Tuhan menyertai saya. Ya, kalau kita tulus, niatnya tulus, walaupun kita difitnah, diolok-olok, itu udah biasa. Kalau di room ini, wah, ada banyak sekali fitnahan terhadap saya. Ada banyak sekali olok-olok terhadap saya. Kalau Yesus saja diolok-olok, saya pengikutnya. Saya siap pikul salib ya. Dan ikut Yesus. Oke.
Kita kembali ke Yunus tentang panggilan dan ketaatan butuh pengorbanan. Tapi percayalah, setiap pengorbanan Anda untuk ketaatan Anda, sekalipun Anda tidak mengerti, Anda hanya taat, Tuhan memperhitungkan itu semua. Tuhan akan memberi lebih dari yang kau minta. Tuhan mendidik kita bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menyelamatkan. Penyerahan diri kita, awal dari pertobatan dan pemulihan. Kita lanjut lagi, ayat 16-17. Pertobatan orang asing dan pemeliharaan ilahi. Ayat 16. Saudara, demikian firman Tuhan. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kurban sembelihan kepada Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari, 3 malam. Saudara, ini pertobatan orang asing dan pemeliharaan ilahi. Orang itu jadi takut yang sangat besar kepada Tuhan, Yahweh. Lalu Tuhan menyediakan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Ada inti makna di sini bahwa tindakan Tuhan ini atas Yunus justru membawa pertobatan bagi para pelaut dan Yunus dipelihara di dalam perut ikan. Saudara, Tuhan dapat memakai pelarian kita menjadi sarana keselamatan bagi orang lain. Disiplin Tuhan itu tidak berarti ditolak, melainkan disiapkan untuk pemulihan. Pemeliharaan Tuhan hadir bahkan di tempat terdalam, sekalipun itu perut ikan. Tuhan akan pelihara orang-orang yang mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tidak perlu kau khawatir dimanapun, saudara. Jadi saya bisa menyimpulkan sedikit dari Yunus 1 ayat 1-17 ini. Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang mengejar. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau, firman Tuhan. Dia tidak membiarkan siapapun yang dipanggilnya gagal. Dia menopang, kecuali memang yang berespon ini nggak mau ditopang. Panggilan Tuhan tidak akan pernah gagal, sekalipun kita menolaknya. Dia bisa pakai siapapun. Tetapi kita menjadi tidak berguna sebagai alatnya, saudara. Ketaatan kita ini adalah pilihan yang harus kita buat. Dan selalu memang ada konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Tetapi percayalah, Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Dia bekerja bisa melalui badai, bisa melalui disiplin, bisa melalui konfrontasi, bisa melalui apapun. Dan kasih karunia Tuhan, percayalah, itu selalu lebih besar dari kegagalan kita, sekalipun kita pernah gagal. Ada kasih karunia yang akan menopang kita. Bahkan pada saat kita ingin lari dari panggilan Tuhan, Tuhan selalu berusaha menyiapkan jalan pemulihan dan pertobatan, saudara. Ini luar biasa, saya mau ceritakan ya. Tadi ini sudah kita bahas. Saya beri judulnya lari, melarikan diri dari panggilan. Saudara, melarikan diri itu nggak enak. Dikejar-kejar, rasa bersalah, rasa takut, cemas. Saudara, tapi saudara izinkan saya membuka dengan pantun ya. Panggilan datang tidak bisa dihindari. Dari Tuhan, Sang Empunya bumi. Jangan lari, jangan sembunyi. Sebab rencana Tuhan penuh kasih abadi. Yeay, saudara. Karena kita judulnya lari, melarikan diri dari panggilan. Kita bahas dulu apa itu panggilan. Kita bahas dari akar katanya, bahasa aslinya. Dari Yunani, klesis. Klesis, kaleo. Ini ajakan atau undangan dari Tuhan kepada kita, kepada setiap orang untuk satu tujuan atau misi tertentu, baik umum maupun khusus. Dalam konteks Yunus, Yunus mendapat panggilan khusus untuk memberitakan pertobatan kepada musuh bangsanya, yakni Niniwe. Ini adalah panggilan kenabian yang menuntut ketaatan, bukan kenyamanan. Bagaimana kita tahu itu panggilan kita? Oh, saudara, mohon maaf, saudara. Oke, ini ada kepleset dari anak saya, saudara. Di sebelah saya tidur, tapi tidak apa-apa. Jadi bagaimana kita tahu bahwa itu panggilan kita, saudara? Ya, panggilan itu selalu selaras dengan firman Tuhan. Panggilan itu beda dengan
passion. Mungkin kita berpikir, oh ini passion saya, ini panggilan saya. Tapi hobi kita, ya Tuhan bisa pakai hobi kita sebagai panggilan, ya yang membawa kita pada panggilan, saudara. Tetapi ada yang mau saya sampaikan, panggilan seringkali bertentangan dengan keinginan daging. Jadi kalau hobi Anda masak kue, jangan Anda bilang itu panggilan ya, maksudnya hobinya itu, tapi bisa hobi Anda ini membawa Anda pada panggilan Anda yang dari Tuhan. Jadi dasarnya itu firman. Panggilan itu membawa beban rohani dan kesadaran ilahi. Tuhan sering memakai konfirmasi melalui firman, doa, dan orang lain. Jadi kita butuh orang lain untuk mengkonfirmasi panggilan kita. Ya, mungkin bapak rohani kita, teman rohani kita yang lebih rohani dari kita. Saudara, bila kita tadi membaca tentang Yunus ya saudara ya, bila kita membaca tentang kisah Yunus ini, ada 3 pesan Tuhan yang luar biasa. Bila kita baca dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Tuhan yang mengejar kita. Tuhan yang memilih kita. By the way, ini suara saya bisa kedengaran ya saudara. Saya pernah ngomong nggak kedengaran. Kadang saya nggak baca-baca pesan karena banyak olok-olok di dalamnya. Kadang sambil firman ini diberitakan ada yang olok-olok. Saya berdoa yang olok-olok ya Tuhan mengejar Anda, bukan Anda yang memilih. Tapi Tuhan yang memilih Anda. Saya berdoa Anda terpilih. Dan yang terpilih itu kasih karunia. Saya ada di sini bukan karena saya pantas. Saya tidak pernah pantas jadi hamba Tuhan. Ya, tetapi Tuhan yang memantaskan orang yang dipanggilnya. Dia tidak mencari yang mampu, yang sempurna, tetapi yang mau, yang taat. Dan dia yang akan memantaskan, dan dia yang akan memperlengkapi. Dia yang bertanggung jawab, karena saya bukan sedang memenuhi apa yang menjadi kehendak saya, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu saya berserah penuh kepada Tuhan meminta tuntunannya. Demikian juga Anda yang ingin lari karena Anda tidak tahu Anda mau ngomong apa, kalau disuruh mau beritakan apa, Anda juga akan diolok-olok, bahkan yang duluan mengolok-olok adalah teman-teman dekat Anda. Sehingga Anda lari dari panggilan. Saudara, Tuhan akan mengejar setiap kita yang dipanggilnya dengan kasih. Kita bisa lari dari panggilan, tapi kita tidak bisa lari dari Tuhan. Kita mau sembunyi kemanapun, Tuhan ada di sana. Saudara, saat badai datang dalam hidup, kita perlu mengevaluasi apakah cara Tuhan menegur. Itu cara Tuhan. Kadang badai dalam kehidupan memang Tuhan izinkan, bukan selalu untuk kita jangan cepat juga menghakimi orang. Tapi memang benar atau tidak, lewat badai yang ada dalam hidup yang diizinkan, itu salah satu evaluasi cara Tuhan menegur kita. Ya, jadi jangan pernah mengabaikan disiplin Tuhan. Tuhan tidak menyerah hanya karena kita menyerah. Saya ulang, Tuhan tidak pernah menyerah sekalipun kita menyerah. Mungkin olok-olok, kemudian rasa yang tidak enak membuat kita lari dari panggilan dan kita menyerah. Tapi saya mau katakan, Tuhan yang maha baik itu tidak pernah menyerah dengan kita. Karena itu, lepaskan semua dan biar Tuhan yang menuntun. Jangan pernah menyerah dalam panggilan Anda. Yang kedua yang kita belajari dari sini, Tuhan bisa pakai siapa saja, apa saja untuk jadi alatnya menegur, baik menegur seseorang, baik menegur tentang segala sesuatu. Teguran, saudara, kalau kita buka hati kita ini, teguran itu bisa datang dari orang yang tidak kenal Tuhan sekalipun. Jadi kita itu jangan sombong. Saya juga belajar, bahkan saya belajar mendengar nasihat, bahkan dari orang yang lebih muda, dari anak-anak saya, bahkan dari asisten saya, asisten rumah tangga saya. Kita harus punya kerendahan hati untuk belajar banyak mendengar, lalu memfilter. Bahkan Tuhan bisa memakai orang yang nggak kenal Tuhan untuk menegur kita. Kalau kita mau rendah hati. Kecuali mengintimidasi. Beda menegur dengan mengintimidasi. Mengintimidasi membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi menegur itu mendisiplin kita. Jadi iblis juga bisa pakai cara apapun untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Sama seperti pesan-pesan yang mengolok-olok di sini. Jadi,
Miliki hati terbuka dan rendah hati menerima teguran, bahkan dari orang asing. Tuhan bisa bicara lewat apa saja. Saudara, terkadang suara Tuhan itu lirih terdengar lewat orang yang kita tidak duga. Jangan keras hati atau menyangkal, karena teguran bisa jadi anugerahnya. Yang ketiga, Tuhan tidak membiarkan kita tenggelam. Bila kita membaca ayat 15 sampai 17, bagaimana akhirnya Yunus dibuang ke laut dan ditelan ikan. Dia sebenarnya sedang menyediakan ikan besar untuk tempat Yunus tinggal agar tidak terombang-ambing dan mati di lautan. Justru inilah cara Tuhan menyelamatkan dan memulihkan. Saudara, kadang ada hal yang tidak menyakitkan. Mungkin Anda ada di penjara, padahal Anda difitnah. Tapi sebenarnya penjara adalah tempat Anda untuk mengalami pemulihan, mengalami keselamatan. Sama seperti Yusuf. Dari penjaralah Yusuf mendapat promosi. Walau awalnya kelihatannya Yusuf ini apes, 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 hanya dimanfaatin. Tapi kalau dia tidak pernah dipenjara, bagaimana seorang Firaun tahu bahwa ada orang yang luar biasa dipakai Tuhan untuk dapat karunia mengartikan mimpi. Kalau dia tidak pernah dipenjara, kalau dia terus-terusan jadi anak manjanya Yakub di tanah di tanah Israel, saudara. Saudara, kadang kita masuk hal yang menyakitkan, tapi sebenarnya Tuhan sedang membawa kita kepada promosi. Yang saya mau katakan, jangan pernah menyerah dalam panggilan Anda. Dan selalu berserah kepada Tuhan dan mengambil bagian Anda. Mungkin tempat-tempat yang tidak mengenakkan itu justru akan membawa Anda memenuhi panggilan Anda. Justru akan menyelamatkan Anda. Ikan besar adalah tempat Allah menyediakan tempat bagi Yunus agar dia tidak terombang-ambing di lautan. Penjara mungkin tempat yang tidak enak bagi Yusuf, tetapi justru Tuhan sedang mengasah keahlian Yusuf di penjara dan sedang mempromosikan benih promosi itu dari penjara. Dimanapun tempat Anda, kalau Anda tetap punya kemurnian, ketulusan untuk Tuhan, itu bisa menjadi ajang promosi Anda. Saya mau katakan setia, jangan pernah menyerah, karena Tuhan tidak pernah menyerah. Saudara, saya juga mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita tenggelam. Bila sudah terlanjur lari, siapapun Anda lari, bertobatlah. Tempat terdalam pun bisa jadi rahim pemulihan. Yunus justru bertobatnya di perut ikan. Saat laut hampir menelan dan dia masuk ke dalam perut ikan, ada banyak yang dipulihkan. Saudara, saya mau katakan Tuhan lebih tertarik memulihkan kita daripada menghukum kita. Percayalah, mungkin nampaknya seperti disiplin hukuman, tetapi sebenarnya hanya itu cara untuk membawa pemulihan. Mungkin menyakitkan, tetapi hanya itu cara untuk memulihkan. Dia baik, dia maha baik. Percayalah, Tuhan selalu baik, bahkan dalam disiplinnya. Relakan hatimu untuk diajarnya. Jangan pernah lari dari panggilan. Bagaimana caranya? Supaya kita tidak lari dari panggilan kita. Kita perlu hidup dalam ketaatan, bahkan dalam ketaatan kecil sehari-hari. Belajar taat dari hal-hal sederhana. Ini akan membentuk karakter kita, penurut dalam hal besar. Kedua, kita harus terus periksa motif hati kita. Saya katakan saudara ikut Tuhan. Jangan pernah ketulusan dan kemurnian ini hilang. Karena uang, karena ambisi, karena posisi. Jangan pernah kau kehilangan kemurnian dan ketulusan. Kadang kita lari bukan karena kita tidak tahu panggilan, tapi karena kita tidak suka arah Tuhan membawa kita. Tapi saya mau katakan, murnikan hatimu biar hatimu dituntun oleh Dia. Dan yang ketiga, kita perlu berdoa minta keberanian dan hikmat juga kesetiaan. Kita harus berani memberitakan Injil. Kita tetap setia apapun resiko. Dan kita minta hikmat untuk strategi kita memberitakan Injil. Panggilan bukan soal kemampuan, tapi soal kemauan dan kesetiaan. Panggilan bukan soal kemampuan, karena kemampuan kita nggak ada apa-apanya. Itu asalnya dari Tuhan. Tapi
Kesediaan mau atau tidak, lalu kesetiaan. Jadi panggilan Tuhan bukan hanya tentang kemana kita pergi, tapi tentang siapa kita menjadi. Saudara, jika Tuhan panggil, jangan berpaling, sekalipun jalannya terasa asing. Karena di situ ada hidup sejati. Di tengah panggilan, kita dituntun pasti. Yeah. Jadi saudara, saya mau membuat pertanyaan-pertanyaan untuk Anda. Apakah kita benar-benar tidak tahu panggilan Tuhan atau kita hanya tidak suka kemana Tuhan mengarahkan kita? Saya berharap ada kejujuran hati tentang penolakan halus terhadap kehendak Tuhan yang kita utarakan kepada Tuhan. Utarakan kepada Tuhan. Dan saya mau tanya, jika Tuhan yang memanggil, mengapa kita harus merasa perlu mencari alasan untuk menunda? Kita menyoroti kecenderungan manusia, sukanya nunda-nunda, nunda ketaatan. Padahal kita tahu kalau itu yang memanggil Tuhan, kenapa mesti cari-cari alasan menunda? Apakah kita sedang sibuk dalam pelayanan atau aktivitas lain? Hanya agar terlihat aktif, padahal kita sedang melarikan diri secara rohani. Dorong refleksi atas aktivitas keagamaan yang kita lakukan. Jangan sampai ini menutupi ketidaktaatan kita. Kemudian saya mau tanya, berapa banyak badai dalam hidup kita yang sesungguhnya bukan cobaan tapi peringatan? Pernahkah Anda sadar, ini sebenarnya bukan cobaan, tapi ini peringatan. Ini menantang kita untuk memahami ulang terhadap penderitaan sebagai teguran kasih Tuhan. Kemudian, siapa yang sedang kita bawa tenggelam bersama kita? Karena kita tidak taat pada panggilan Tuhan. Ini kesadaran bahwa ketidaktaatan kita berdampak pada orang lain. Mungkin kau dipanggil untuk keluargamu, tapi kau tidak taat, keluargamu pun terjerumus dalam. Saudara, ketaatan mendahului mujizat. Saya juga mau tanya saudara, mengapa kita takut gagal dalam panggilan? Padahal kita tahu yang memanggil kita adalah Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah gagal, Dia selalu menyediakan. Mari, bangun kembali kepercayaan kita pada otoritas dan kedaulatan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah jauh dari kita. Kitalah yang menjauh, bukan Tuhan. Saya mau tanya, apakah lebih nyaman tidur di kapal yang salah daripada bangun dan taat pada panggilan yang benar? Ini tentang bicara zona nyaman rohani dan keberanian keluar dari zona nyaman. Saudara, Tuhan akan mengguncang setiap kita yang dipanggilnya untuk keluar dari zona nyaman kita dan mulai taat pada panggilan kita yang benar. Apakah kita benar-benar percaya bahwa rencana Tuhan lebih baik atau hanya mengatakannya di mulut saja? Ini tentang integritas antara iman dan tindakan. Apakah kita sedang berdoa agar Tuhan mengubah arah panggilan kita atau supaya hati kita diubah untuk taat? Ini menantang keinginan manusia untuk mengontrol Tuhan. Saudara, jika hari ini adalah kesempatan terakhir kita untuk merespon panggilan Tuhan, apa yang akan kita lakukan? Kita mau menekankan urgensi dan keseriusan respon atau tidak terhadap panggilan ilahi. Saya mau kasih kata-kata kalimat-kalimat penguatan terkait tentang panggilan ini ya saudara ya. Panggilan Tuhan tidak bisa disangkal, hanya bisa ditunda, tetapi ada konsekuensi. Berlari dari Tuhan bukan melarikan diri, tapi justru kita sedang menyempitkan hidup. Tuhan itu lebih sabar mengejar kita daripada kita sabar menaatinya. Zona nyaman ini bisa jadi zona penolakan terhadap panggilan. Hati-hati dengan zona nyaman. Badai ini tidak selalu pertanda kehancuran sebenarnya. Kadang itu adalah undangan bagi setiap kita untuk pulang dan taat pada panggilan Tuhan. Saat kita tidur di kapal yang salah, sama seperti Yunus yang tidur di kapal yang salah, jiwa kita nggak akan pernah damai, saudara. Lebih baik kita salah tempat tidur daripada kita salah kapal, saudara ya. Jangan sampai lari dari panggilan Tuhan.
Menolak panggilan Tuhan adalah menolak kesempatan menjadi bagian dari karya besarnya Tuhan. Kita yang rugi, saudara. Kita yang rugi. Dan saya mau katakan, tidak ada kapal yang cukup jauh untuk lari dari rencana Tuhan. Lebih baik takut pada kehendak Tuhan daripada nyaman dalam ketidaktaatan. Tuhan akan selalu mengirim badai, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengarahkan kita. Kadang Tuhan membiarkan kita tenggelam, saudara, agar kita bisa mengenal tangannya yang menyelamatkan. Berlari dari panggilan justru hanya akan menguras energi yang lebih besar daripada berjalan dalam ketaatan. Panggilan Tuhan tidak pernah salah alamat. Kitalah yang sering salah arah. Panggilan Tuhan tidak butuh kesiapan penuh, tetapi kesediaan. Bukan kesiapan, tapi kesediaan yang utuh. Karena seiring itu Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Bukan kita siap dulu, tapi kita mau dulu. Kesediaan kita dulu ada untuk Tuhan. Tuhan yang akan memantaskan, yang akan mempersiapkan kita sebagai alatnya. Tuhan bisa pakai ikan besar seperti Yunus ditelan ikan besar untuk memulihkan setiap hati kita yang keras. Mungkin akan ada ikan-ikan besar yang menelan. Ikan besar itu konsekuensi, tetapi itu juga bicara pemulihan. Saudara, saya ingatkan, ketidaktaatan pribadi ini bisa menciptakan badai komunal. Karena kita nggak taat, banyak orang yang binasa, saudara. Taat saja. Ketaatan pada panggilan ini bukan hanya tentang kita. Ini soal keselamatan banyak orang. Di perut ikan pun Tuhan tetap bisa bicara. Panggilan Tuhan kadang membawa kita ke tempat yang tidak kita sukai agar kita jadi seperti yang Dia ingini. Jangan sampai hidup ini diingat bukan karena misi yang kita jalani, tetapi karena panggilan yang kita hindari. Sama seperti Yunus, awalnya dia diingat karena dia lari dari panggilan. Tapi puji Tuhan, akhirnya dia kembali kepada panggilannya, saudara ya. Jadi, kalau Anda tidak tahu panggilan itu benar-benar panggilan Tuhan, tapi sebenarnya kitanya yang lari dari di mana Tuhan mengarahkan kita. Kita seringkali tidak tahu arah panggilan, namun hati kita menolak karena panggilan Tuhan tidak selalu membawa kita ke tempat yang kita sukai, tapi ke tempat yang paling kita butuhkan untuk bertumbuh. Saya berada dan saya ditolak oleh gereja saya sendiri. Karena memang Tuhan sedang membawa saya keluar dari situ untuk memenuhi panggilannya di tempat yang di mana saya paling dibutuhkan untuk bertumbuh. Saudara, pergilah ke tempat di mana Anda dibutuhkan. Dan Tuhan yang akan melunakkan kemana Dia panggil, Dia yang akan menyediakan dan Dia yang akan memperlengkapi. Kadang penolakan justru adalah suatu alat yang Tuhan pakai untuk membawa kita ke tempat yang tepat, di mana kita dibutuhkan untuk bertumbuh. Saudara, karena ketaatan itu menuntut penyerahan total dari kita. Dan penundaan ini adalah bentuk yang paling halus dari pemberontakan kita. Jangan suka menunda. Tuhan tidak mencari alasan kita. Dia mencari jawaban kita yang berkata, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Aktivitas bukan selalu bukti ketaatan. Kesibukan tanpa arah ilahi ini justru bisa menjadi pelarian yang terselubung. Tuhan kita rindu, kita hadir di tempat yang Dia kehendaki, bukan hanya di tempat yang kita merasa nyaman. Tuhan kadang mengizinkan badai itu untuk menyadarkan arah kita. Badai ini bisa menjadi panggilan pulang yang penuh kasih, bukan sekedar hukuman yang menyakutkan. Ketidaktaatan kita berdampak pada sistemik. Ini bisa menyeret keluarga, komunitas, bahkan pelayanan ikut terguncang karena panggilan kita tidak pernah hanya tentang kita. Karena kita sering melihat kemampuan kita bukan kuasa Tuhan. Padahal yang Tuhan cari bukan kehebatan kita, tetapi yang Dia cari ketaatan kita. Di dalam panggilannya selalu tersedia cukup anugerah untuk berhasil. Saudara, nyaman belum tentu selalu benar.
tidur dalam pelarian ini hanya menunda kehancuran, tetapi kehancuran akan terus mengintip. Jadi lebih baik kita bangun sekalipun dalam badai daripada tidur dalam damai yang palsu seperti Yunus ketika dia tidur di kapal. Ya, saudara, iman sejati itu bukan hanya deklarasi yang seperti kita lakukan, tetapi itu tentang keputusan. Kita membuat suatu keputusan. Dan jika kita benar-benar percaya, kita akan melangkah meski takut dan menaati meski tidak mengerti. Saudara, apakah kita sedang berdoa agar Tuhan mengubah arah panggilannya? Atau supaya hati kita yang diubah? Doa yang sejati bukanlah doa yang memaksa agar Tuhan tunduk pada kehendak kita, tetapi sebaliknya, membiarkan hati kita yang tunduk pada kehendak Tuhan. Taat bukan soal suka, tapi soal percaya. Saya ulang, taat bukan soal suka, tapi soal percaya. Jika hari ini adalah kesempatan terakhir kita, bagaimana sebaiknya kita merespon? Berhentilah lari, berjalanlah ke arah yang Tuhan tunjukkan. Maka kita akan hidup seolah itu panggilan mendesak, bukan bisa ditunda, jadi tidak ditunda. Karena kesempatan tidak datang dua kali. Saya mau cerita tentang Jonah dan GPS yang membandel. Saat kita salah arah dengan GPS kita, saudara, kan sering sekali cerewet gitu, bawel ya saudara ya. Rerouting atau arah ulang. Tapi kita terus mengabaikan, maka kita akan semakin jauh dari tujuan. Tuhan itu navigator ilahi, ya, yang terus mengarahkan ulang hidup kita ini. Kalau kita bandel, akan selalu ada penundaan. Setiap kali ada penundaan, ada jarak dari rencananya. Sehingga kita ulang lagi, ulang lagi. God's will is not an initiatory, it's an attitude. Semakin Anda taat, semakin Anda cepat nyampe ke tujuan. Tapi semakin Anda bandel, Anda akan rerouting lagi, capek muter-muter, habis waktu, habis tenaga, habis uang, semuanya. Jadi pilih yang mana? Anda tidak bisa lari dari Tuhan. Mungkin Anda bisa lari dari panggilan, tapi Tuhan akan selalu mengejar. Saya juga banyak diberkati dengan almarhum Steve Jobs. Steve Jobs ini, saudara, saya mau katakan dia pernah drop out dari kampus. Bahkan dia bingung tentang tujuan hidup dia. Justru saat dia ikut kelas kaligrafi dan mengikuti rasa ingin tahu, dia menemukan arah panggilannya, yaitu inovator yang mengubah dunia. Saudara tidak harus selalu jadi hamba Tuhan, saudara ya, tapi bantulah pekerjaan Tuhan ya, saudara. Kadang kita merasa tersesat, padahal Tuhan sebenarnya mengarahkan kita melalui jalur yang sesat ini, yang kelihatannya sesat, yang tidak tampak lazim ya. Ini hanya bisa terjadi kalau kita punya hati yang mencari kebenaran. Jadi dia bisa memakai semua bagian hidup. You cannot connect the dots looking forward. You can only connect them looking backward. Wah, ini luar biasa, saudara. Saya juga mau cerita tentang Billy Graham. Dia tunduk pada panggilan meski tidak populer jadi pendeta. Ada uangnya katanya. Billy Graham, ya, pada masa mudanya ya saudara ya. Ini juga dulunya dia nggak langsung, semua itu ada proses ya saudara ya. Ya saya mau katakan. Dia pada masa mudanya hampir masuk ke dunia hiburan. Tapi saat dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya memberitakan Injil, Tuhan memakai dia menjangkau jutaan orang. Panggilan ini sering menuntut kita menyerahkan mimpi pribadi, tapi yang ditukar Tuhan selalu jauh lebih mulia. When God call you, He equips you. When God call you, He equips you. Ya, minta hikmat dari Tuhan. Saya juga belajar dari Nelson Mandela. Ini panggilan yang mengorbankan kenyamanannya. Dia di penjara 27 tahun, tapi dia tetap setia pada panggilannya. Apa itu? Untuk memperlengkapi terjadinya kebebasan dan rekonsiliasi bagi bangsanya. Dia tidak lari dari penderitaan. Justru itulah yang membuat dia besar. Jangan pernah lari dari penderitaan untuk panggilan. Itu yang akan membesarkan kita. Panggilan Tuhan tidak selalu membawa kita ke tempat nyaman. Saudara, tentu bukan tempat nyaman. Tapi pasti arahnya ke tempat yang bernilai kekal. Ya, there is no passion to be found in playing small. Nelson Mandela. Saudara,
Moses dan alasan yang terlalu banyak. Musa ini berdalih, ya, karena dia tidak pasti berbicara, punya masa lalu kelam, takut menghadapi Firaun, tapi akhirnya dia taat. Tuhan pakai kelemah lembutannya, dan Tuhan pakai kelemahannya juga justru diubah jadi kekuatan, saudara. Banyak kita lari secara fisik, tapi secara emosional dan spiritual dengan alasan-alasan yang disamarkan. Tapi Tuhan menembus semua ketakutan kita. God does not call the qualified. He qualifies the call. Ini luar biasa, saudara ya. Oprah Winfrey melampaui trauma menuju tujuan. Dia mengalami kekerasan seksual di masa kecil. Dia kehilangan arah awalnya. Tapi dia bangkit menjalani panggilannya membangun orang lain lewat media dan empati. Masa lalunya kelam, bukan menghalangi panggilan, tapi menjadi pondasi yang kuat saat diserahkan pada Tuhan. Your real job in life is figure out what you are called to do and then do it. Kita juga belajar dari Derek Damon ya, Derek Redmond ya. Ini pelari yang terpanggil menyelesaikan, bukan menang. Ada kisah yang sangat menyentuh tahun 1992 di Olimpiade. Derek Raymond itu cedera di tengah lomba. Ayahnya datang dari tribun dan membantunya berjalan hingga garis akhir. Jadi panggilan bukan tentang siapa yang tercepat atau tersukses, bukan, saudara. Tapi tetap berjalan bersama Tuhan sampai garis akhir. Bahkan jika kita harus terpincang asalkan bersama Tuhan, maka everything will be alright. Saudara, luar biasa firman Tuhan hari ini, saudara. Ya, tadi saya sudah serahkan semuanya. Jadi saya mau katakan ya, supaya kita nggak lari dari panggilan ya. Saya mau buat panggilan lagi, didefinisikan. Mulai dari panggilan ya. Kalau dalam bahasa Ibraninya karah. Kalau dalam bahasa Yunaninya kaleo. Dia memanggil, dia menyebut, dia menyerukan, dia memerintahkan. Saat Allah memanggil Yunus, ya, ini saat Allah memanggil nabi-nabi lainnya. Pemanggilan yang aktif dari Tuhan dan otoritas tujuan. Kalau dari bahasa Yunaninya, saudara, ini memanggil, mengundang, menyeru. Ya, Efesus 4 ayat 1. Kleis, panggilan. Efesus 1 ayat 18. Kletos, orang yang dipanggil. Roma 8 ayat 28. Parakletos, penolong yang dipanggil untuk mendampingi Roh Kudus. Panggilan, undangan, ilahi, menuju, relasi, fungsi, dan tujuan. Kalau menurut KBBI, panggilan itu perintah atau permintaan untuk datang atau hadir, dorongan hati yang kuat untuk melakukan sesuatu. Namanya tugas atau kewajiban. Ada unsur perintah dari luar eksternal dan dorongan dari dalam internal, hati nurani atau jiwa. Jadi menurut tokoh dan literatur Os Guinness ya dalam buku The Call, panggilan itu sebenarnya kebenaran bahwa Allah memanggil kita kepada dirinya sendiri sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, pekerjaan, kehidupan dan pelayanan dilakukan sebagai respon terhadap panggilan itu. Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life dia berkata your calling is not what you do, is who you become. Panggilan bukan hanya soal pekerjaan, tapi siapa Anda, menjadi apa Anda dalam rencana Allah. Frederick Buechner juga berkata, the place God calls you is the place where your deep gladness and the world's deep hunger meet. Panggilan, titik temu antara sukacita terdalam kita dan kebutuhan terdalam dunia. Tapi kita harus membedakan panggilan, ya. Ini memang lebih mirip dengan panggilan itu callingnya ilahi. Tugas yang fokusnya itu tugas yang Tuhan beri, sumbernya ilahi dari Tuhan, ya. Jadi itu calling lebih ke terminologi rohani. Panggilan ini tugas yang Tuhan beri. Tujuan akhirnya memuliakan Tuhan dan berdampak, ya. Tetapi kalau passion ini sumbernya emosi atau minat, fokusnya keinginan pribadi,
Tujuan akhirnya kepuasan diri bisa diarahkan. Ya, jadi harus dipahami. Profesi ini sumbernya sosial ekonomi, fokusnya pekerjaan, tujuannya mencari nafkah, kontribusi karir, fokusnya sumbernya dunia kerja, ya. Kemudian fokusnya jalur prestasi, tujuan akhirnya pencapaian diri. Kemudian talenta, talenta sumbernya bawaan Tuhan. Kemudian fokusnya panggilan, potensi keterampilan untuk menunjang panggilan. Tidak semua passion adalah panggilan, tapi Tuhan bisa memakai passion untuk mengarahkan kita pada panggilan. Tanda itu panggilan kita apa? Sumbernya dari Tuhan, bukan keinginan pribadi. Ini yang akan membawa kita keluar dari zona nyaman dan kita punya beban dan kerinduan rohani untuk itu. Kita melayani orang lain, bukan lagi hanya untuk diri kita. Kita dikonfirmasi oleh firman Tuhan, oleh orang lain yang lebih rohani dan waktu. Ini butuh pengorbanan dan kesetiaan. Bagaimana supaya kita menemukan panggilan kita? Perlu masuk dalam hadirat Tuhan, doa, firman, puasa. Kita peka terhadap keunikan hidup, pengalaman, luka roh karunia. Kita dengarkan suara Roh Kudus dan kebutuhan di sekitar kita. Terlibatlah dalam pelayanan secara aktif, lalu kembangkan. Bagaimana memaksimalkan panggilan? Latih, karunia, skill. Yunus lari, tapi Tuhan latih ulang. Jadi lebih baik nggak usah lari, tapi latihan terus, latih. Jaga motivasi tetap murni, bukan untuk uang, bukan untuk posisi, bukan untuk ketenaran. Tetaplah rendah hati, bersandar pada Tuhan, bertanggung jawab baik dalam musim kecil atau besar. Jadi supaya kita juga tetap maksimal, kita perlu menghindari supaya kita nggak lari dari panggilan. Jangan punya ketakutan akan kegagalan atau tantangan. Jangan terlalu lama terlena dalam kenyamanan zona aman. Dan jangan melakukan pemberontakan terhadap kehendak Tuhan. Jangan suka membandingkan dirimu dengan orang lain. Kebingungan karena suara dunia yang lebih keras dari suara Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya nggak lari dari panggilan? Bangun hubungan yang dalam dengan Tuhan. Terus pertajam kepekaan rohani. Miliki komunitas yang sehat dan meneguhkan. Hidup dalam pertobatan dan kerendahan hati. Fokus pada misi, bukan pada ketakutan. Fokus segala sesuatu untuk panggilan, segala sesuatu. Waktu, tenaga, relasi, penderitaan diarahkan untuk memuliakan Tuhan melalui panggilan. Percayalah saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Panggilan itu suci, bukan sekedar pekerjaan. Panggilan bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi siapa kita dalam Tuhan. Jangan lari seperti Yunus, karena Tuhan akan tetap mencari kita dalam badai, dalam perut ikan sampai kita siap dan kita berkata, "Ya Tuhan." Panggilan bukan sekedar tugas, ini undangan untuk berjalan bersama Tuhan. Panggilan bukan tempat, tapi arah yang dibisikkan oleh kasih-Nya Tuhan. Tuhan tidak memanggil yang mampu, tetapi percayalah Tuhan yang akan memampukan yang Dia panggil, yang mau menjawab panggilan. Panggilan bukan tentang popularitas, tentang kesetiaan di tempat tersembunyi. Saat kita menjawab panggilan Tuhan, kita menemukan makna yang tidak bisa dibeli dunia. Panggilan jembatan antara luka masa lalu dan tujuan kekal. Panggilan itu suci karena Tuhan yang memanggil kita adalah kudus. Terkadang, saudara, panggilan terlihat seperti badai, tetapi di dalamnya ada kehendak Tuhan yang membentuk kita dalam badai. Bukan seberapa besar panggilan kita, tapi seberapa dalam kita melakukannya untuk Tuhan. Panggilan sejati menuntut kita bukan kepada panggung, tapi ke altar pengabdian. Hidup ini bukan kebetulan. Itu panggilan yang dibungkus dalam daging dan nafas. Kita tidak dilahirkan untuk sekedar bertahan hidup, tapi untuk memenuhi panggilan surgawi. Respon pada panggilan Tuhan akan menjadi warisan kekal di kemudian hari. Panggilan bukan soal selalu hal yang besar, tapi ketaatan dalam hal yang bahkan tampak sederhana dan kecil.
Tuhan tidak pernah lupa siapa yang mau berkata ya, bahkan saat belum melihat jalannya. Dia membedakan orang yang benar-benar sungguh percaya. Panggilan Tuhan akan tetap mengetuk bahkan saat kita mencoba menutup pintunya. Ketika kita hidup dalam panggilan, kita tidak lagi kejar validasi dunia. Panggilan bukan tentang kamu, tapi tentang Tuhan yang menyatakan kasih-Nya melalui hidup kita. Jangan cari yang mudah, cari yang sesuai dengan panggilan surgawi. Setiap langkah setia dalam panggilan adalah jejak Tuhan di bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami mau teguh dalam panggilan kami karena Kau memanggil kami setia dan kudus. Kau bukan memanggil yang mampu, tetapi memampukan setiap orang yang Kau panggil. Terima kasih untuk kerendahan hatinya. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan, kami hamba-Mu sudah selesai berfirman. Biarlah setiap firman yang hamba taburkan tadi benar-benar menguatkan setiap orang yang mendengar. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setia kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami memohon tuntunan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita akan menutup ibadah kita. Sebelumnya, saudara, saya mengajak kita semua berdoa, doa Bapa kami. Tapi saya berdoa Yesus tua dari ibunya guna. Siapa ini? Ya, kita berdoa tadi ada ibu yang sedang ini ada Barka ya. Barka, Tuhan mengasihimu. Kalau kau nggak percaya mujizat ya itu tujuanmu. Musuh Kristen adalah Bible sendiri, Bu. Nah, jangan percaya Bible. Saya mau katakan jangan percaya sama si Barka. Ya, oke. Jadi tadi ada ibu pesannya yang suaminya ya. Saya minta maaf namanya. Haleluya. Ya, di dalam Yesus keselamatan. Ya, ya. Sebentar ya. Oke, saudara sebentar ya sebelum kita mendoakan. Hmm.